Mongo tatal mongo dula mengompong banget ya syukur alhamdulillah ju tahun merupa beti biasa beti atita hidung hemol lama ngeluhi pilileme terampe Bunda Rahmiat Yahya anggota DPD RI Komite 3 hadir pada hari ini setelah beliau beberapa daerah yang sudah ditemui dalam rangka reses. Wow, betiato ini alhamdulillah mengutata lamula di popop belimai di polo bisa lah ti ibu dia malah patang bisa lah ti ibu balik mobil meu nulu masukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu Bunda. Dan hari ini temanya boti ati delo menyangkut tugas li Bunda selaku senator kita dari T7 BLT BBM, kemudian menyangkut juga keolahragawan dan juga alanga botia cukup semarak dalam rangka beito launching perdana TK bermain David Bobihu ya di masih Lilita Malalatia beto usi Lilita Mel Pak Rahmat Gobel antara Pak almarhum bersama beliau pehintu aliu nowol mal Putualatia bangun sekolah ada saya punya tanah luar biasa. Dan hari ini beliau sudah hadir dan kemarin juga beliau sudah memberikan sambutan dan tahiwat ya gas Bu. Tadi dulu Bunda menyangkut bati hati BLT BBM. Ya sebentar Mbak Kiki ya. Yo. Sebentar saya kasih keluar dulu. Ini steril ya? Ya. Oke, saya kasih keluar masker. Ya. Karena ada varian lagi yang masuk sesuai warning dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekarang. Kami diberitahu tadi malam bahwa waspada masih ada varian COVID, bahkan yang lebih bahaya sekarang ini urusan anak-anak ada yang gagal ginjal dan lain-lain. Apakah ada hubungannya dengan vaksin? Itu yang masih kita akan mengundang sesudah reses ini, mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka rapat dengar pendapat. Kita ingin memastikan apakah penyebab dari anak-anak sekarang gagal ginjal ini apakah sirupnya, obatnya, ataukah vaksinnya ini. Mohon maaf ini introduksi intro lebih dulu karena ini sangat sudah ada korbannya, viral sekali dan saya berharap di Provinsi Gorontalo tidak akan ada kasus seperti ini. Insyaallah. Jadi mengutata mengudlah saya Rahmiat Yahya. Sekarang saya berada di studio Radio Polima bersama Mbak Kiki. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin amin. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki dalam masa sidang ini, saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang duduk di alat kelengkapan Komite 3. Komite 3 itu Mbak Kiki kita bermitra dengan 12 kementerian. Dan untuk reses kali ini kami dikembalikan ke Dapil dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Yang pertama adalah terkait bansos, yaitu pengalihan subsidi BBM. Itu yang pertama sekali yang harus kami lakukan dan harus audiens dengan yang berkompeten, para petinggi yang berkompeten dalam hal ini. Namun sejak tanggal 8 saya berada di Provinsi Gorontalo sampai dengan insya Allah tanggal 30 surat tugas dari lembaga. Saya sudah yang pertama melakukan rapat dengar pendapat dengan Dukcapil dulu yang pertama, karena kita berbicara data. Data beti itu mau bulu huta. Data beti kacau balau. Artinya yang berhak mendapat tidak dapat.
Ya. Ya begitu. Yang tidak berhak justru dia yang dapat. Apa tak nunggali yang tidak berhak tingkat doi Iya, dulu. Nah, jadi yang fokusnya itu ke pengalihan status ke BBM ini yang kami data, yang kami cari. Namun ketika saya dan teman-teman staf ke Dukcapil, beliau kepala Dukcapil sendiri dan seluruh staf mengatakan bahwa tidak ada di kami. Ya. Tidak ada di Dukcapil. Bahkan beliau mengatakan bahwa Bu Rahmi ini yang punya ini adalah dinas sosial gitu. Ya. Oke, baik. Karena berbicara data, jadi saya harus ke Dukcapil. Karena ingat, di lembaga DPD itu setiap komite itu ada staf ahlinya masing-masing. Ada staf ahli yang mengkaji, menganalisa bagaimana proses, bagaimana kronologisnya bantuan ini. Mereka jalan masuk ke kementerian semua. Nah, jadi saya ke situ, itulah langkah pertama saya harus ketemu. Kemudian karena tidak mendapatkan, katanya ke dinas sosial provinsi. Saya undang dinas sosial provinsi khusus. Mari kita bicara buka-bukaan. Saya undang ke Handalea Cafe. Mohon maaf, ini bukan iklan, tapi ini merupakan satu trik saya bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar fakta dan real. Di lapangan ini seperti apa? Karena ini ada benang merahnya pasti. Betul. Tidak mungkin saya tidak dapat di sini, saya cari di sini. Jadi saya dengan sekretaris dinas sosial provinsi dan beberapa kepala-kepala bidang yang menangani bantuan sosial ini mengatakan kami juga tidak tahu. Jadi yang dialihkan ke BBM ini mereka tidak. Kalau misalnya PKH sih ada, BLT ini ada, datanya ada. Yang dialihkan ini dia luo. Hati. Saya jadi bingung. Nah sekarang langkah terakhir kita ke kantor pos dan giro. Kita ke kantor pos dan giro selaku penyalur. Saya ambil sampling di Kabupaten Gorontalo. Saya ketemu dengan beliau dan mengatakan ini karena Bapak yang mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan. Saya mau bertanya, bagaimana terkait BBM, pengalihan status bansos ke BBM? Ya alhamdulillah Bu Rahmi, untuk Kabupaten Gorontalo penerima keluarga pemanfaat KPM namanya, keluarga penerima manfaat ini ada 50.000 sekian. Kabupaten Gorontalo. Sekabupaten. Bayangkan kalau tiba Kiki masuk, seberapa orang itu yang mau masuk di DPR kabupaten kalau data 50.000 50.000 sekian, saya lupa. Sebenarnya ada data yang real. Kami sudah membuat satu laporan reses langsung ke lembaga. Jadi beliau mengatakan Bu Rahmi ini ada 50.000 sekian gitu. Nah yang tersalur sampai dengan kemarin ini berapa? 40.000 sekian, yang belum itu ada 700 sekian yang belum menerima. 700 sekian. Jadi saya sampaikan 700 sekian itu kenapa? Gagal bayar atau seperti apa? Jadi menurut beliau yang 700 sekian ini yang pertama meninggal dunia. Data itu. Kemudian yang kedua tidak berada di tempat. Mungkin sekarang lagi di Manado jualan karena sudah mau Desember barangkali. Atau kemana, ada keluarga, kunjungan keluarga, atau lagi kemana saya kurang paham. Cuma begitu laporannya. Dan yang ketiga adalah ini yang lucu. Ada namanya, ada alamatnya jelas, tidak mendapat. Bukan. Ulatim orangnya tidak ada. Fiktif berarti. Dia lu tahu Leo. Orang memang setep fiktif Ija atau lagi.
Nah, itu laporannya. Iya, sebelah ini hebat ini dia. Saya bisa berargumen dengan menteri. Jangan sampai Ibu Menteri lagi marah-marah sama saya. Iya kan? Karena pengalaman Bu Risma saya kesini marah-marah kan. Jangan sampai saya yang kena marah. Tapi itulah kenyataan. Ya, ada juga ya masukan setiap di acara saya ini keluhannya amiati biasa pololimo. Tiba amiati pol dia mololimo. Itu kan. Saya bilang memang data itu yang penerima itu dikurangi. Tidak kan masih ada BLT yang lain, ada PKH-nya. Dan itu memang dibatasi. Kalau itu saya pernah melalati, kira-kira betul. Ya, jadi seperti itu Mbak Kiki yang terjadi. Yang saya tanya, kenapa bisa kok kantor pos lebih dipercayakan untuk mengelola? Kenapa bukan sosial, dinas sosial? Karena data itu harus di situ karena mereka yang menggodok, menyalurkan, mengawasi di lapangan. Iya, ya itu yang saya sampaikan. Langkah pertama saya kesini, terakhir saya harus kita ambil sampling lah ke kantor pos begitu selaku penyalur. Nah, ini sinkron dengan apa yang teman-teman sampaikan tadi malam. Kita tadi malam Zoom dengan teman-teman Komite 3 se-Indonesia. Kita ada 34 orang. Jadi masing-masing itu mengatakan begini, dinas sosial hanya sebagai pelengkap kegiatan. Pelengkap ini yang ada di Palembang, mohon maaf. Oh, betul Palembang. Berarti di sini juga Odito. Karena Manila Olati ya kan? Ya. Beliau mengatakan, ini Ibu Senator Arniza dari Palembang. Dinas sosial hanya sebagai pelengkap kegiatan, Bunda. Padahal untuk mengetahui mereka kelompok penerima manfaat menerima atau tidak, mereka harus melihat aplikasi dan konfirmasi ke dinas sosial atau pendamping. Kan Odito? Ya. Tetapi bila barcode mereka tidak tertera atau tidak terbaca dan kondisi kosong, justru dibalikkan kembali ke dinas sosial. Betul. Tidak mah kakak buli ya. Ini yang saya bilang tadi malam saya sampaikan bahwa kita harus undang lagi Ibu Risma. Insya Allah. Saya undang, saya bilang teman-teman sepakatlah untuk ke depan langkah kita harus selesaikan ini. Karena pengalihan status BBM ini kan hanya berlaku 4 bulan. 4 bulan. Seperti itu. Kata beliau, saya tidak tahu apakah mau ditambah karena kadang-kadang ditambah, kadang-kadang dikurang, saya tidak tahu ini sama iklim seperti sekarang, kadang hujan, lagi panas, tiba-tiba hujan, kayak begitu. Jadi ini yang terjadi. Saya katakan tadi malam di Zoom dengan teman-teman bahwa berarti kondisi di Palembang, Sumatera Selatan itu sama dengan kondisi di Provinsi Gorontalo. Jadi malah sama, Pak. Sama apa? Jadi DTKS dari data bayar, entah dengan giro atau apalah, tanda bukti terima, Dinsos juga harus tahu, kan seperti itu. Ya, supaya saat rekonsiliasi nanti semua bisa saling cross check. Kan Odito. Makanya saya data dulu di Dukcapil, kemudian undang dinas sosial, baru sang penyalur yang dipercayakan oleh pemerintah. Saya ke situ. Jadi sudah cocok ini. Ternyata ini yang terjadi. Jadi bawa dia mau modeli. Jadi begini, kita ambil contoh. KPM penerima PKH totalnya misalnya. Jadi kita bicara PKH ya. Misalnya 1.000. Yang notabene-nya mereka sebagai keluarga penerima manfaat. Dalam aplikasi itu ada. Misalnya. Tapi ternyata di pos kosong. Dengan segala dan berbagai alasan yang kaitannya dengan barcode tersebut. Ini bahan penting yang harus kita sampaikan ke Mensos. Betul. Jadi mau data-data lengkap, perlu data pemerintah lapangan.
dari masing-masing betia komite 3 yang ada di wilayah masing-masing. Di mata Maulud ahila mau gabungnya Ibu, kira-kira mau dung Hemalati Ibu ada menyampaikan oleh BLT BBM. Iya, silakan. Jadi silakan sinkron dengan apa yang kita bicarakan ya untuk WPOL. Iya, betul. Adito. Silakan. 08. Nama. Ya, nama lengkap kedua lo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lo. Doli Ibu ton tanggulo londo utawan. Amran Kaharu. Amran Baki. Pasisa, ya. Toli Pasisa, Amran Kaharu. Yo. Dari kota Gorontalo. Tapi saya mantan rakyat Bolehoto. Aja. Baki. Ya, kedua lo Pasisa. Alhamdulillah masih monitor selama ini. Ya. Ada yang penyampaian Ibu Haja tadi. Iya. Yang perlu kami garis bawahi bahwa ada namanya, ada datanya lengkap. Yang lucunya tidak ada orangnya. Betul, Pak. Itu yang perlu kami garis bawahi. Ya. Dan ini yang menjadi polemik di tingkat bawah Pak Ibu Haji. Siap. Dan saya tahu persis Bu Haji bahwa peduli kepada orang-orang yang belum beruntung seperti itu. Yang wajib menerima. Bapak almarhum masih bupati waktu itu. Kami selalu menghadiri acara-acara di tingkat desa yang beliau hadiri. Oleh karena itu kami mengharapkan sekaligus mempertanyakan bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat di tingkat bawah dengan data tersebut, Ibu Haji. Iya, siap. Karena data lengkapnya ada, tapi orangnya tidak ada. Siapa yang salah di situ? Itu saja yang menjadi satu pertanyaan kami dan sekaligus menjadi merupakan motivasi kepada pendata di tingkat bawah supaya kerja dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amran Kaharu. Iya. Biasa dipanggil Pasisa. Pasisa. Iya. Sudah pensiun ya Pak? Sudah ya? Sudah pensiun. Kebetulan beliau walaupun kalajali itu arti mode tumah. Oh mantap. Iya. Susah sekali cari orang Manjaya sekarang Pasisa. Ya. Jadi siapa tahu kata Ibu Mei itu li Pasisa dati. Botitili melalui Ibu Kota Utara. Oh, jadi begini Pak Amran Kaharu. Masih ada satu Bu. Silakan. Kedua lah lonton taton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam doli Ibu Rika, kami di kaya bulan bunda. Tahu kita malo, wala, tamal pensiun. Rahmi. Mulai yang tahun 2021 yang BLT banyak yang gagal tidak keluar. Termasuk tipe itu alatia Ibu. Itu sudah menerima ada buku tinggal menerima. Akhirnya daily dia cuma saya punya nama yang keluar, tidak boleh diterima. Itu Ibu. Gagal. Sampai sekarang saya sudah menghubungi di BRI UDES, sudah 2 kali dimintakan KTP dengan buku rekening. Tapi sekarang tidak ada realisasinya Bunda. Bagaimana itu Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tipe itu alita penerima pada akhirnya bertanggulnya poli ilmuwan. Tiba-tiba lilin tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantan Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo ya. Ya langsung saja baca apa yang disampaikan oleh Senator kami anggota DPD RI. Hari ini yang tokol ya, dia kembali juga di poli. Apa yang tokol saja? Ya. Pengusaha tapi kritikan yang membangun buat Ibu Rahmi ya. Siap. Kepada anggota DPD RI dan DPR RI. Hari ini rakyat yang paling di bawah Ibu Rahmi ya, menanyakan sebenarnya apalah tugas DPD RI ini sebagai keterwakilan dari wilayah masing-masing di provinsi ya. Hari ini rakyat menjerit tentang masalah BBM. Nah, perjuangan dari
rakyat lewat DPD RI setiap daerah, kemudian juga anggota DPD RI. Hari ini tidak ada kepedulian terhadap masyarakat, termasuk pada saat kita mendapatkan musibah, kemudian tiba-tiba pemerintah pusat hari ini menaikkan harga BBM, sedangkan program dari pemerintah pusat menyampaikan ada pemulihan ekonomi. Bagaimana akan ada pemulihan ekonomi? Sedangkan anggota DPD RI dengan DPR RI hari ini diam. Kemudian Ibu Rahmi menyangkut BBM bersubsidi. Nah, hari ini masyarakat tidak mengetahui cara pendaftaran menyangkut bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Kalau Ibu Rahmi lihat, mungkin Ibu Rahmi bisa menuju ke Bandara Jalaluddin. Banyak mobil yang tentunya antrian menyangkut solar. Nah, kalau bisa DPD RI dan DPR RI bisa turun apa yang menjadi hambatan di SPBU ini, sehingga banyak yang ada antrian. Itu yang perlu dicari tahu oleh pihak anggota-anggota kita, perwakilan kita. Baru kemudian jangan membiasakan pemerintah itu memberikan sedekah. Ini saya lihat sedekah ini sebenarnya BLT itu sedekah. Ini masyarakat dibiasakan tangan di atas. Coba bagaimana pemerintah itu menjalankan program, bagaimana bisa mereka berkembang dalam berusaha. Ini yang harus diolah oleh pemerintah dan juga para wakil-wakil kita. Ini masalah malah sekarang pemerintah membiasakan masyarakat tangan di atas. Kira-kira seperti itu, Ibu Rahmi. Saya hari ini teringat dengan almarhum ya. Kalau tidak mengkritik pasti beliau tidak sayang, Ibu Rahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah 1, 2, ada 3. 3 dulu. Iya. Baik, saya jawab dulu ya Pak Kik ya. Iya. Jadi yang pertama Pak Amran Kaharu. Ini ada nama, ada alamat tapi orangnya tidak ada. Ya. Ini bagaimana pertanyaan beliau, bagaimana memulihkan. Ya, justru yang inilah yang kami cari. Dalam rangka pengawasan. Karena fungsi dari DPD RI itu adalah mengusulkan undang-undang, melakukan pengawasan dan pertimbangan. Tidak ada istilah mengeksekusi. Seperti itu. Ya, jadi mohon maaf, ini menjadi aspirasi yang kami akan mengundang langsung Ibu Menteri, Ibu Trisma hari ini untuk kami tanyakan langsung kepada beliau. Ada apa? Di upaya-upaya yang akan itu tugas kami. Mengawasi. Ya, jadi Pak Amran, Pak Sisa, mohon maaf, ini yang alhamdulillah saya dapat seperti ini. Kalau tidak saya tidak bisa berargumen dong. Duduk, diam, ya duit. Ya gitu kan. Nah, jadi ini saya bersyukur ada yang membuka. Mohon maaf Ibu Rahmi, kali ini ada nama, ada alamat tapi orangnya tidak ada. Nah, ini alhamdulillah seperti itu jawaban saya Pak Sisa. Kemudian Ibu Rike Sahami luar biasa. Tipe itu yang peserta Ibu punya keluhan. Nah, ini lagi luar biasa. Bayar tanggulin mual wadeli dipo. Iya, inilah kenapa itu kami dikembalikan ke daerah. Kenapa kami dikembalikan ke daerah? Karena memang untuk mencari ini. Meluruskan ini dalam itu merupakan kritikan dan itu tugas konstitusional. Tugas konstitusi itu kemudian kami masukkan dalam daftar inventarisasi masalah. Inilah yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Seperti itu. Jadi sabar-sabar Ibu Rike, karena saya harus sampaikan ke Ibu Risma. Ini harus dijawab. Ya, berikut Pak Yanto Koli. Apa sih tugas DPD? Baik, dia mengarati komite 1, komite 2, komite 3 paling kira-kira. Jadi apa yang disampaikan beliau itu benar semua. Benar semua. Jadi saya jawab bahwa di DPD RI itu ada alat kelengkapan yang disebut komite 1, 2, 3 dan 4.
Yeah. Nah, Komite 1 disitulah Pak Senator Abdurrahman Bahmid. Beliau melaksanakan tugas antara lain tugas pokok fungsinya di situ membahas pemerintahan daerah, penggabungan wilayah atau DOB. Itu beliau yang ngurus. Kemudian hukum daerah, otonomi daerah itu beliau yang bertugas di situ. Kemudian Komite 2. Apa yang menjadi tugas pokok Komite 2 di situ yang terhormat Senator Dewi Hemeto. Ibu Dewi Tet. Beliau sumber daya alam dan sumber daya energi lain. Masuk energi. Apa yang ada di situ? Masuk gas. Disitulah ada semua. Perikanan, kelautan, sumber daya alam dan sumber daya energi. Kalau saya jelas tadi mulai dari Kementerian Agama, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata dan banyak ada 12 kementerian. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah Profesor Dr. Fadel Muhammad. Beliau di Komite 4. Bagaimana yang menjadi tugas pokok beliau di situ adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Seperti itu. Jadi itu perlu saya sampaikan. Jadi bukan saya tahu itu perimbangan beton. Jadi bukan maksudnya tugas, tapi kami juga wajib saling mengingatkan. Karena 4 orang ini dalam bertugas menjadi kolektif kolegial. Jadi saling mengingatkan. Dan disadari bahwa masalah BBM ini bukan masalah yang sepele, dan seluruh Indonesia seperti ini, bukan hanya di provinsi Gorontalo. Jadi mohon maaf Pak Yanto, maksud saya insya Allah ini ada solusi, Insya Allah ada solusi yang bisa menjadi untuk ke depan bagaimana kelangkaan ini bisa mungkin. Kita perlu ke Hiswana migas atau kita ketemu siapa yang mengelola di sini. Ini sangat perlu sekali buat saya karena bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab bersama. Insya Allah. Jadi itu Pak Balindo Balindo. Jadi artinya buat Bunda, kira-kira secara tak langsung lo nggak beti Bunda beti tamu hadir tewa utahik tayo di koli-kolio kira-kira itu Pak Jubati. Deto dua lo Pak Salim Umar timah lo Mas Samayati, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Bunda. Salam sehat Pak Salim. Ya, terima kasih waktunya Bunda tetap berbagi informasi. Ceria, berbagi semangat untuk tetap berbagi rasa. Itu acara borsuati berbagi sehat. Berbagi sehat, uang ada. Bersua itu. Mohon maaf saya tidak tahu, yang saya tahu. Kalau Pak Dokter Tony berbagi sehat untuk semua. Noti Bunda lo namai berbagi sehat uang ada. Karena setiap pertemuan tak kena beti tak pula. Jadi itu bukan maksudnya sedekah. Atau tadi mengatakan bahwa itu sedekah, padahal itu subsidi. Subsidi yang saya sudah jalan dari Buliohuto Group, kemudian mohon maaf Pak, semua, tapi seperti itu kondisinya. Lanjut Pak Salim Umar. Terima kasih. Yang pertama Bunda, bahwa eksistensi DPD ini kan sering dipertanyakan ketika Bunda turun, Pak Bahmid, Pak Fadel, Bu Dewi selalu ditanya itu. Itu pertanyaan bagi kita pertanyaan lumrah yang harus dijawab karena memang tidak semua tahu soal peran dan fungsi. Tapi alhamdulillah dengan penjelasan Bunda tadi sudah menyampaikan secara detail tentang porsi masing-masing, siapa dan kerja apa. Betul. Nah, harapannya sebetulnya adalah bahwa kegiatan dan media informasi seperti ini ke depan itu seharusnya dihadiri oleh semua. Ada Bunda Rahmi, ada Pak Fadel, ada Pak Bahmid dan Ibu Dewi. Ini bukan soal siapa yang diunggulkan, tapi yang ingin dilihat oleh rakyat itu adalah soal kinerja dan perjuangan.
selama ini memang yang banyak muncul di publik dari informasi media nasional maupun media lokal itu hanya beberapa. Nah, bagi kami rakyat tidak mau mengkultuskan atau mempolarisasi pikiran bahwa si A itu yang layak, si B itu yang selalu berjuang untuk Gorontalo. Sehingga media bersua seperti yang lewat Buliama atau yang kegiatan lain ini bisa dilakukan. Itu harapan pertama. Harapan kedua, Bunda, adalah problem di masyarakat, apalagi Indonesia dalam menghadapi resesi, pasti akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Gorontalo. Apa kiat yang coba dilakukan? Baik sering diskusi bersama DPD, bersama senator, dengan Bu Dewi, dengan Pak Fadel. Apa kira-kira solusi dan langkah strategi yang dilakukan sehingga ketika resesi itu hadir di Indonesia akan berdampak di Gorontalo, apa sih yang akan dilakukan? Yang paling terakhir adalah, Bunda, soal BLT. Setiap tahun, setiap detik, setiap menit selalu ini yang menjadi masalah. Bahkan Gorontalo tahun kemarin menjadi viral karena juga BLT. Tapi kapan persoalan ini selesai? Nah, kita berharap bahwa ketika Bunda diutus dengan teman-teman senator lain ke Gorontalo dalam rangka memproteksi ini yang menjadi hak masyarakat yang terima, mudah-mudahan tahun ini tidak akan terjadi lagi. Itu harapan saya, Bunda. Tapi yang jelas sudah ada temuan. Ya, karena kita tidak ingin juga pemerintah itu seperti Sinterklas, datang di desa memberi hadiah tanpa memberikan kekuatan yang full kepada masyarakat untuk bisa mandiri sebagai semangat bersama. Kira-kira ini hal yang coba kami sampaikan, Bunda. Minta maaf. Terima kasih. Salam semangat, Indonesia kuat, Indonesia pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Salim ngolong ngotai, Bunda. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung fokus saja. Bunda Senator Pak Yahya. Silakan Pak Yahya dari Bualemo. Menarik keterhadiran Bunda Senator. Adalah wakil rakyat Provinsi Gorontalo yang berkiprah di Parlemen DPD RI. Pejuang taberti, Bunda, pelahan Bualemo. Siap. Jadi sedikitnya saya hanya berikan satu atau menitipkan amanah kepada Bunda terkait yang ada hubungannya dengan bansos. Di Provinsi Gorontalo yang sekian ribu jumlah penerima yang Bunda sudah sampaikan tadi, ada nama, dan alamat, uangnya ada, orangnya tidak ada. Di Kabupaten Bualemo, Bunda, 2019 kemarin, saya sempat berargumen dengan Dinas Sosial Kabupaten. Ya, seperti apa? Terkait validasi data. Validasi. Data yang keluar ada orangnya, ada namanya, tapi uang dikanti. Bukan tidak keluar, bukan tidak diterima, tapi tidak dikeluarkan. Nggak ngerti. Alasannya? Kait dengan validasi data tadi, Bunda. Ini bahan evaluasi, Bunda. Siap. Saya langsung cross check ke BRI, kan ini ada hubungannya dengan bank. BRI cabang Limboto. Setelah di cross check rekening penerima tadi yang tergabung di PKH dan BPNC tadi, BLT-nya itu uangnya ada, katanya bank. Cuman tolong konfirmasi dengan unit bank yang ada di kecamatan atau wilayah masing-masing. Sudah di cross check di sini, Bunda, di Kecamatan Wonosari, Bunda. Setelah dicek di unit BRI Wonosari, sama jawabannya.
Uangnya ada di rekening, tapi tidak bisa dicairkan. Alasannya apa? Alasannya harus koordinasi dengan pihak dinas sosial. Saya datangi Dinas sosial. Baru terkait dengan validasi data tadi, ini katanya akan diperjuangkan lagi ke Kementerian Sosial. Nah, dengan saling melempar tanggung jawab bola tersebut, kira-kira upaya pemerintah yang sifatnya kesejahteraan dan kemakmuran, yang sifatnya bantuan tersebut, kemana arahnya? Kemana arahnya? Baru dari kami Bunda, titipan terakhir. Siap. Provinsi Gorontalo didominasi oleh berapa orang wakil-wakil rakyat yang berkiprah di parlemen DPD. Kami mohon dengan sangat. Wilayah Bualemo adalah belahan Provinsi Gorontalo yang siap menunggu kedatangan Bunda Rahmiat Yahya dalam kontes reses. Kami minta, kami akan memfasilitasi apapun keadaan. Kami menunggu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak Bunda. Dela patambal lemai. Oh,
itu karena memang dito nemo otolama mengwala atau lundalo. Jadi buat ya rakyat itu sama lo wala itu. Ya, jadi dito mengutai telepon lah boleh maaf ta masa-masa berarti ente sudah berapa penelpon yang masuk, kita berikan kesempatan satu penelpon itu Bunda ya. Siap. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bunda. Siap. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kasu baki kita buat di kasu tebot udah. Yo. Terima kasih bagi Ki Bunda. Iya. Lo malihabario latia to ila Italia lo penjelasan Ibu Enti. Iya. Mulai melatia indulatia borulio betia. Semula betia. Tanggulale bantaran BBM beti mali masalah karena dia botia sasarannya botia jatan tatono. Artinya botia tipa Jokowi pun jamatala lo bulong alate lo timang lo bulong alate waktu itu. Iya. Botia bantuan boti opoh nali lo ta opong hasilan niyo 10 juta ada di bawah. Artinya dia tanpa tapi apakah honor atau masyarakat biasa termasuk artinya pendapatan nasional tiba itu buat dia milih aja alhamdulillah daripada mau saya ngabul total aja tiap oke lebih dipercepat waktunya boleh sedikit aja ya mela tiap Bunda sehingga itu amiatnya para lu penjelasan melonton ibu taton sebenarnya kita sasaran lo BBM beti karena betul ke PKH di bawah masuk kalau 5 bantuan lain di bawah masuk katanya penggila aja otak kalau boleh Bunda di malah di tanggul melalui Bunda yang nanti buat bantuan sosial buat lo BBM bawa patahula Indola tiaw lo lihat berarti konekan BBM lo itu bawa patahula pertama paling harga yang normal. Jo. Oke. Jo, ini kau tuh bagi kau tuh. LMP belum ini waktu. Jo, mana kah melati ya. Mudah-mudahan kau tanpa tali ibu bertiahin dol. Oke. Atau ibu dia masalah data. Iya. Belum apa tidak data tamol lima melati bawa balik kile itu. Batia rakyati sama masuk ke BPJS Mandiri. Kota Bunda. Iya. To bulan Maret itu Maret, April, Mei, dia lo muncul buat tanggal latihan tuh semuanya Tidu. Padahal bayar. Atau pilih telusuri latihan lima itu ada DP provinsi. Ternyata tanggal latihan itu terlapor latihan tiba main late. Innalillahi. Terbalik ini kan tonton berarti taala oleh Bunda. Depan mau itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama melapih liala taluti paisuati tan kana tamahan do ilate. To dua Bunda. Ya, terima kasih. Sekaligus statement closing ya. Jadi yang pertama Pak Salim. Apa sih kinerja dan perjuangan dari DPD RI? Saya sudah sampaikan kita gini berempat. Apa yang menjadi tugas pokok fungsi saya sudah jelaskan, dan untuk dalam menghadapi resesi beliau menyatakan bagaimana strategi kita ke depan. Yang pertama kita tentu harus berdoa resesi ini tidak akan ada di khususnya di Indonesia dan Provinsi Gorontalo. Kenapa? Resesi itu ngeri-ngeri sedap lah kata orang. Ya, kita melihat dan terutama kita berdoa kenapa perubahan iklim yang kita takutkan. Kemudian dengan adanya hujan, kemudian panas. Saya berharap walaupun mahal tapi masih ada yang kita bisa makan, masih ada yang kita bisa beli. Strategi apa yang kita dapat sampaikan bahwa mohon maaf Pak Salim, mungkin saya tidak perlu menyampaikan sejauh mana kinerja saya karena ada yang bisa di videokan, ada yang bisa ke publik, tapi ada yang tidak bisa sama sekali saya sampaikan. Kenapa? Karena saya berharap
kerja saya adalah lillahi ta'ala dan adalah ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, karena kalau berbicara tentang kiat, kami senantiasa jalannya kemana saja, walaupun bukan tugas pokok fungsi saya di Komite 3, tapi selalu saya turun ke bawah melaksanakan reses ini, bukan hanya tupoksi saya. Saya menyampaikan apa yang menjadi kiat-kiat di bawah, contoh misalnya terkait dengan UMKM, terkait dengan bagaimana pupuk itu senantiasa saya bahas dengan petani-petani yang ada. Ketika saya turun lewat, saya harus turun, saya tanya bagaimana kiat-kiatnya. Misalnya sekarang Tuhulan Talebutikan dulu, oh nanti ada sembo baru serentak, ya kan? Tapi sekarang kan tidak seperti itu karena ada anomali cuaca. Itu tidak bisa sebenarnya. Oh, maolah popomulolo kan tidak bisa. Ya seperti. Dan yang paling yang krusial sekarang itu adalah terkait dengan kelangkaan pupuk. Pupuk ini yang serba memang harga mulai. Iya, kadang diterima kita mungkin sudah tangan keberapa. Ketika saya dulu di Komite 2 itu menjadi bahasan, dan saya mungkin ada foto-foto yang saya sementara di dengan petani, bagaimana rasanya kita lagi panen, itu semua ada, dan itu mengalir begitu saja karena saya merasa bertanggung jawab terhadap daerah Gorontalo. Ini kemarin Bunda keluhan-keluhan itu petani kelapa, petani jagung dan petani padi juga, harga obat-obatan pupuk naik, kemudian harga jagung turun, kelapa juga turun. Nah ini luar biasa. Ini saya catat juga, walaupun bukan tugas pokok saya di Komite 3, tapi saya wajib sebagai warga yang dipercayakan, sebagai senator yang dipercayakan, saya siap membantu, dan itu saya lakukan yang tidak perlu saya sampaikan. Contoh, ketika banjir ini staf saya banyak, saya tanya di mana hujan satu hari jangan tidur, saya sampaikan berapa ratus dos yang ada sekarang persediaan kita di gudang, angkat bawa, saya bilang. Jadi bukan serta-merta di Jakarta misalnya lagi enak tidur, tidak. Bagaimana yang disampaikan almarhum? Kenapa tidak bisa tidur? Banjir poliutino Japetuluhu. Oh, ini tanggung jawab ya, itu yang melekat dalam diri saya, bahwa kita harus sesuai apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bentuk tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Dan kemudian dari Batu Daa, BPJS Mandiri terlapor sudah meninggal, Atiolo Pak. Nah ini luar biasa Pak. Dan biasanya saya ketika kita rapat dengar pendapat itu, bukan bilang Ibu Rahmi itu hebat, tidak. Tapi karena justru penyampaian yang seperti ini yang bisa saya bikin saya jadi garang di Senayan. Mohon maaf. Ini itu perjuangan saya. Saya kalau marah, saya marah demi rakyat Provinsi Gorontalo. Mohon maaf. Tidak ada kata bilang. Itulah yang sampai Bu Risma sampaikan. Mungkin Ibu Risma dia sampaikan pada saat kita pemadanan data. Mungkin saya yang jahat, tapi Ibu Rahmi lebih jahat. Seperti itu. Mohon maaf. Jadi bukan saya yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Dan terakhir mungkin ucapan terima kasih saya sehubungan dengan soft launching kemarin melalui media Poliama pada 103 FM pada siang hari ini. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Kakak Rahmat Gobel. Bukan karena apa ini media semua didengar, bukan karena Kakak Rahmat itu merasa hebat atau bukan, tapi dengan di launchingnya, soft launchingnya, ini baru soft. Nanti ada lagi grand, nah ini lebih luar biasa lagi. Jadi saya kemarin sudah melihat seluruh apa yang jadi isi dari PAUD, karena ini sebenarnya PAUD ini playgroup yang diresmikan. Kelompok bermain, taman bermain yang diresmikan, dan itu sangat luar biasa apa yang menjadi isi dari itu. Harapan saya ke depan bukan nama David Bobihu, tapi jagalah, jagalah gedung ini, jagalah
tempat ini agar supaya anak-anak kita ke depan kita bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai peradaban yang unggul dan menjadi pemimpin yang punya akhlak, punya moral yang baik untuk Provinsi Gorontalo. Terima kasih Mbak Kiki. Iya, jadi terima kasih Bunda. Itu kemarin juga ada yang sempat tanya terakhir Bunda ya. Ditanya karena ini katanya bertaraf internasional. Siapa cucu kali saya mau kasih masuk di situ. Gratis itu Mbak Kiki. Boleh malah gratis. Gratis. Buat administrasinya saya belum tahu, nanti saya tanyakan. Ya itulah yang saya sampaikan kemarin. Jangan kita memakai ikon internasional. Ingat kita punya kurikulum merdeka. Kita sekarang dan kita punya 9 kecerdasan untuk anak-anak. Ada kinestetik, ada linguistik, ada interpersonal. Jadi semua ada 9 kecerdasan itu ada punya metode masing-masing yang harus kita jalankan. Jadi saya sampaikan, beruntunglah saudara-saudara Mister dan Miss yang dipilih untuk menjadi bunda-bunda di situ. Karena tidak semua kalian adalah orang-orang pilihan. Betul. Bagaimanapun jalankan amanah itu untuk Gorontalo ke depan. Amin. Baik, terima kasih Bunda. Hari ini alhamdulillah acara bersua. Alhamdulillah beliau juga bersua lagi dengan kita para mitra semua yang sementara berada di seputaran Provinsi Gorontalo, bahkan luar daerah pun memantau acara kita ini. Nanti kita lihat dia punya masukan-masukan. Ini juga sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Ini Anur Rahmatia apa semua ini sudah ada yang masuk Bul. Tapi waktunya nanti akan dicari lagi sampai berapa ini yang monitor. Nanti kami kirim lagi, dan ini insya Allah akan disalin lagi ke YouTube. Jumpa kita hari ini. Dema pohuli pemate insya Allah dudung kayan totodlah enti boti mali po tapulan rahmati nikmati miambo satu keuntungan tersendiri terdelomo itu mempolai lipu mempolamahu lipu momongu lipu yang berinovasi, pantang mundur pantang kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.